Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Ikhwat fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Malam hari ini kita akan bahas satu bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang akan dihapus dari dosa-dosa. Jadi keutamaan tauhid mencakup di dalamnya dosa-dosa yang akan dihapus olehnya. Wa qaulullahi ta'ala, firman Allah ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman walam yalbisu iman, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka bizulmin sih dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amn, bagi mereka itulah keamanan. Wa hum muhtadun, mereka mendapat petunjuk. Jadi ini ayat Allah menjelaskan tentang orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Nah, mereka ini disebut dengan iman yang benar. Dijelaskan alladzina amanu, siapa yang beriman. Al-iman lughatan, iman secara bahasa itu at-tasdiq, percaya. Tasdiq, percaya, meyakini. Wa syar'an, iman secara syara' itu maknanya i'tiqadu bil jinan wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah bil isyan. Secara syara' yang namanya iman lah i'tiqad, meyakini bil jinan, yakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Dan iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini definisi iman. Jadi kita jelaskan orang yang beriman itu ya orang yang memenuhi syarat-syarat tadi. Walam yalbisu itu apa? Yukhlitu. Yukhlitu itu mencampurkan, dicampurkan di antara hak dan batin. Dia sudah iman kepada Allah, tetapi kemudian dia beribadah kepada selain Allah, namanya mencampur adukan. Iman kepada Allah itu mengharuskan kita harus bertauhid kepada Allah. Iman kepada Allah itu mengharuskan kita untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Itu iman namanya.
Jadi iman ternyata sebagaimana berwudu bisa batal dengan pembatalnya, begitu juga iman bisa batal dengan pembatalnya. Sehingga kita jangan kemudian merasa zona aman. Iman kalau sudah beriman sudah, tanpa kita jaga, tanpa kita rawat keimanan kita, maka ketahui bahwa iman itu sebagaimana berwudu. Wudu itu ada batalnya, iman juga bisa batal. Maka orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka, iman maksudnya tauhiduhum, maksudnya tidak mencampur adukan ketauhidan mereka. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan ucapan la ilaha illallah, ini tauhid. Sehingga betul-betul kita mukhlis di dalam mentauhidkan Allah. Bagaimana kita bisa mukhlis, betul-betul ikhlas mentauhid kepada Allah, punya definisinya. Yang namanya orang mukhlis, fahimu makna, memahami maknanya, mengamalkannya, serta menyerukan kepada orang lain untuk bertauhid kepada Allah. Ini namanya ikhlas. Jadi kalau kita dapat kalimat la ilaha illallah, tidak memahaminya, apalagi mengamalkannya, juga tidak menyerukan kepada orang lain untuk mentauhidkan Allah, tidak dikatakan ikhlas. Ya, supaya kita termasuk orang yang mukhlis, udah ikhlas lillahi ta'ala, dalam hal ini 3 perkara itu harus melekat pada diri kita, ya kan? Memahami maknanya, usaha memahami maknanya dengan belajar, kita bisa memahami maknanya. Mengamalkan juga berjalan sambil memahami, langsung mengamalkannya. Kemudian mendakwakannya. Nah, dakwah itu gak harus jadi kiai, gak harus jadi dai, gak harus jadi mubaligh, ya kan? Menjadikan orang supaya mentauhidkan Allah dengan dakwah bil hal, dengan dakwah bil naqal, dengan ucapan atau dengan perbuatan. Tidak bisa dengan ucapan dan perbuatan. Kan bisa jadi kita ini paham maknanya, tapi tidak bisa tuh ngajak orang dengan ucapan. Ya sudah, dengan perbuatan kita. Dan perbuatan kita yang sudah kerap mengkaji mengaji harus betul-betul mentauhidkan Allah dengan benar. Ya, sampai kemudian kita dilihat oleh masyarakat, tolak ukurnya masyarakat ini orang rajin mengaji, tapi nyatanya sama saja dengan saya. Perbedaannya, ya. Banyak orang fillah azza betul-betul harus tanamkan pada kita, pahami maknanya, la ilaha illallah, pahami maknanya, beramal kita dengannya. Kemudian harus mendakwahkan kepada orang lain supaya orang lain juga dapat mentauhidkan Allah. Ini baru ikhlas namanya. Khonfillah alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, dan orang-orang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka, ketauhidan mereka dengan kesirikan, syirik. Ulaika lahumul amn, ulaika lahumul amn, mereka punya, bagi mereka keamanan. Kita dijadikan aman bila kita beriman kepada Allah, tidak mencampur adukan kekufuran, ketahuan kita dengan kesyirikan. Ulaika lahum, bagi mereka itu keamanan, dijamin Allah aman. Aman dari apa, ikhwan? Aman dari masuk neraka selama-lamanya. Itu saja dulu. Kalau syirik, haram bagi kita surga.
artinya tidak akan masuk surga selama-lamanya. Jadi jangan kira kita kalau sudah ibadah dia mentauhidkan Allah, belum tentu. Kan sudah kita berikan definisi pada waktu yang lalu, kalau bertauhid pasti ibadah. Belum tentu orang ibadah bertauhid. Jelaskan satu kisah, satu kisah. Ini mutasil insyaallah ini kisah ini. Ada seseorang, dia sekolah di Madinah, anaknya ini sekolah di Madinah. Karena bapaknya sudah sakit-sakitan, dia pulang, bapaknya sakit-sakitan, kemudian bapaknya meninggal. Kemudian dengan meninggal bapaknya, dia merasa aneh, apa yang dilakukan bapak saya kok seperti ini? Ya? Lihat waktu meninggalnya seperti apa, keadaan mayatnya seperti apa. Dia katakan nggak mungkin bapak saya seperti ini. Tetapi dia teringat dengan pesan bapaknya. Kata bapaknya waktu hidupnya, kamar ini jangan ada yang masuk. Bapaknya mati dalam keadaan terkunci. Sang anak kemudian penasaran, ada apa sih? Kok nggak boleh masuk? Kenapa? Dibongkar kamarnya, ada tempat tidur, ada tempat sholat, ada kamar mandi. Tempatnya mungkin berwudu kalau dia berhadas. Tidak ada yang heran dalam masalah itu. Kemudian dia penasaran. Dibongkar semua kamar mandinya. Tapi kamar mandi dibongkar, didapatkan di kloset itu kaki kanan dan kirinya itu Quran. Iya sudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di kloset itu ada Quran, Pak. Keseluruhan Quran sih Quran. Itu bawa aja. Ini yang kemudian inilah sebab bapak saya mati seperti ini. Maka jangan bunga kita, jangan bunga kita melihat orang, doanya mandi, doanya ijabah, suruh doa ijabah, mengobatkan sembuh segala. Lihat ikhwah, lihat akidahnya, bagaimana akidahnya. Kata anaknya, Masya Allah bapak saya dalam hidupnya tidak lepas dari tasbih, tidak lepas dari jubah dalam hidupnya, ya kan? Tapi Masya Allah seperti inilah keyakinannya. Dan ikhwah, ini itu kesyirikan, syirik kepada menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini seperti ini ada ya, bukan tidak ada. Maka betul-betul kita ini harus pagari umat ini dengan tauhid yang benar. Tanpa ada tauhid yang benar, Masya Allah, gimana kita dapatkan bagaimana penyelewengan terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pondasi asas. Teman, jadi yang disebut dengan aman di sini, aman masuk neraka apabila dia tidak terus-terusan melakukan dosa besar. Aman tidak selama tidak aman tidak masuk neraka apabila tidak melakukan dosa besar. Tapi kalau dia melakukan dosa besar, dia juga aman tidak masuk neraka selama-lamanya. Ya kok? Dan masih ada PR yang pertama, tidak melakukan kesyirikan. Sudah. Yang kedua, jangan melakukan dosa besar. Kemudian kita jawab yang penting kita bertauhid, betul yang penting bertauhid, dan yang penting kita tidak melakukan dosa besar. Wal muhtadun, dan mereka itu dapat petunjuk. Ikhwah, parameter seseorang dikatakan dapat petunjuk bila beriman kepada Allah,
tidak mencampur adukan keimanan dengan ketauhidan dan dengan kesyirikan, mereka itulah mendapat petunjuk. Tidak mudah kita dapatkan mengatakan seorang dapat petunjuk. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada dia, boleh doa. Tapi mengatakan dia dapat petunjuk, tidak bisa kita mengatakan seperti itu. Karena ada parameternya, ya. Dari amanu wal yalbisu iman bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka dapat petunjuk. Dapat petunjuk itu apabila mereka tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampurkan ketauhidannya dengan kesyirikan. Itu ya, dan sarannya ya, saran secara globalnya yukhbirunallahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita anna man wahhadahu wa lam yukhlid tauhidahu bisyirik fa innahu qad wa'adahu bisalamah min dukhulin nar fil akhirah wa sayufiquhu ila siratal mustaqim fid dunya. Allah mengabarkan kepada kita sesungguhnya orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mencampur adukan ketauhidannya dengan kesyirikan, maka Allah menjanjikan adanya keselamatan, selamat dari masuk neraka fil akhirah. Kemudian Allah akan berikan petunjuk kepadanya ke siratul mustaqim fid dunia. Dunia diberikan petunjuk. Ya, Allah akan berikan petunjuk ke jalan lurus di dunia. Apa faedahnya ya Allah? Faedahnya, salah satu faedahnya la sihatu lil iman ma'a syirik. Tidak sahnya iman yang disertai dengan kesyirikan. Tidak sah keimanannya. Meskipun sudah masuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak mudah. Tidak sah keimanannya bila mana disertai dengan kesyirikan. Ibadah kepada Allah juga ibadah kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Syirki. Tidak. Apalagi dalam doa itu banyak sekali kesyirikan bila kita tidak memahaminya. Yang kedua, tasmiyatu syirik zulman, penamaan syirik dari kezaliman. Jadi terkadang dalam bahasa Quran itu zalim itu ada syirik. Jadi disebut zalim sini sih syirik mananya. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dalam ayat dijelaskan. Jadi tasmiyah syirik zulman, penamaan syirik dengan kezaliman. Yang ketiga, anna man lam yukhlid imanu bisyirik fa huwa aminun minal adzab. Sesungguhnya barang siapa tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, tidak mencampur adukan ketauhidannya dengan kesyirikan, bahwa aminun minal adzab, maka dia aman dari azab. Ya, perlu betul-betul paham terhadap ketauhidan supaya tidak terjebak dalam kesyirikan. Apa kaitan ayat ini terhadap tauhid? Haitsu dalat ayat ala anna man mata ala tauhid wa taba minal kabair salima min adzabin nar, wa man mata musirran ala kabair ma'a tauhid salima min khuludi bin nar, khulud bin nar. Yang mana ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mati di atas tauhid, kalau kita mati, kita sudah bertobat dari seluruh ketauhidan, dari seluruh kesyirikan, mati. Wa taba minal kabair, karena dia sempat bertobat kepada Allah dari dosa-dosa besar, maka salima min adzabin nar, dia selamat dari azab neraka. Wa man mata musirran 'alal kabair, dan siapa yang mati
tapi masih terus menerus melakukan dosa-dosa besar, sementara dia mentauhidkan Allah, salima min khulud finnar, selamat dia dari kekal di neraka. Kalimat dia selamat dari kekal di neraka. Kalau orang syirik kan kekal di neraka, kita tidak kekal di neraka, kita akan masuk ke neraka setakat dosa yang kita lakukan. Ikhwan fillah azanillah wa iyyakum ajmain. Walhasil ikhwah, kita jadikan diri kita supaya diri kita betul-betul dapat mentauhidkan Allah, terbebas dari segala kesyirikan. Yang berikutnya hadis dari Ubadah bin Samit. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wal jannatu haq wa naru haq adkhalahul jannah ala ma kana minal amal. Man syahida an la ilaha illallah, barang siapa menyaksikan bahwa tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Jadi makna la ilaha illallah bukan tidak benar la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu benar tapi kurang lengkap. Kenapa benar kurang lengkap? Karena zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang harus mengakui adanya Tuhan. Benar kan? Yang kurang dijelaskan siapa yang menciptakan langit bumi? Allah. Siapa yang memberikan hujan? Allah. Berkafir mengakui Allah. Jadi kalau kita masih mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu belum lengkap ya Pak. Karena la ilaha illallah bukan hanya sekedar Tuhan. Tak kalau Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qul la ilaha illallah tuflihu. Ucapan kalimat la ilaha illallah maka kalian akan bahagia. Apa kata orang Quraisy? Ataj'alu alihatan ilahan wahidah. Apakah dengan demikian itu kita akan menjadikan Tuhan yang banyak di satu Tuhan? Lisahir majnun, lantaran orang tukang sihir yang gila ini, mengatakan Muhammad SAW. Jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa orang Quraisy bukan tidak paham kalimat la ilaha illallah. Justru mereka menolak tidak mengucap kalimat la ilaha illallah karena mereka paham kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti tidak ada Tuhan, satu saja Tuhannya. Maka mereka ataj'alu alihatan ilahan wahidah, apakah kau akan jadikan semua ilah-ilah menjadi satu ilah? Orang kafir harus memahami la ilaha illallah. Tapi kenapa hari ini kita mengucapkan berkali-kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, si percaya dengan batu akik, percaya masih minta-minta kepada kuburan, masih meminta-minta kepada para wali-wali. Iya, sudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih minta kepada keramat orang yang sudah mati. Di mana la ilaha illallahnya tidak benar. Lantas mereka jawab, ya Pak. Maka apa jawab? Mereka jawab, mana bodoh illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan ini diabadikan oleh Allah. Dan ini termasuk masail jahiliyah, masalah jahiliyah. Orang jahiliyah dulu kalau dikatakan jangan kamu ke kuburan, yang kita nyembah kuburan, mana dulu kami nggak nyembah mereka, tapi kami menjadikan mereka sebagai perantara kami kepada Allah. Masya Allah.
ternyata ucapan orang jahiliyah itu sampai kepada kita hari ini. Kalau kita sampaikan, kita nggak perlu kita percaya dengan batu aki, kita nggak perlu percaya dengan jiwa. Kita katakan, loh ini syariat, kita bukan menuhankan ini, kita nggak ibadah pada ini, kita tetap ibadahnya kepada Allah, cuma ini sebagai perantara untuk ibadah kepada Allah. Ya kan? Ternyata apa ya Pak? Ternyata di sini adalah ada yang membuat kita apa? Buat kita jatuh kesirikan, kena subhat tadi dia masuk. Ada subhat yang masuk kepada dirinya bahwa boleh meminta kepada kuburan sebagai perantara kepada Allah. Maka kita sampaikan, ikhwan, yang butuh doa itu yang dikubur, bukan kita butuh doa mereka nggak bisa doa lagi. Mereka doakan, kita datang kubur kita doakan, bukan kita minta doanya, karena dia sudah mati. Ya mungkin bisa berdoa lagi dia. Keramatnya aulia segala macam, iya sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau percaya hari itu masuk syirik nggak? Soalnya Pak Desa itu dukun, diminta sama masyarakat kalau bikin rumah mau hajatan itu minta hari yang pas, yang cocok. Kemudian kalau mau hujan itu ada pawang hujan supaya kalau hajatan nggak terganggu hujan. Itu termasuk syirik atau? Salah ya. Salah itu ya. Khawal fillah azani wa iyyakum ajmain. Jadi makna kalimat syahidah la ilaha illallah. Barang siapa menyaksikan ini baru tahu. Barang siapa menyaksikan bahwa tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Jadi mencakup semuanya. Kita serahkan kepada Allah. Sampai kemudian kita syirik dalam rububiyahnya, syirik dalam uluhiyahnya, syirik dalam asma dan sifatnya. Ada yang terjadi di kalangan kita baru sekitar syirik uluhiyah. Bagaimana rububiyahnya, bagaimana uluhiyahnya, masih banyak ya. Ini kalimat la ilaha illallah mencakup di tiga perkara ini, apakah di rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Tentu kita tahu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rububiyahnya, dalam perbuatan Allah, nurunkan hujan Allah, memberikan rezeki Allah. Ya. Tetapi tatkala kita memberikan apa perbuatan itu kepada manusia, kepada makhluk, hukumnya syirik. Karena rububiyah itu perbuatan Allah. Kehidupan dan mematikan. Kita katakan bahwa corona mematikan, bisa syirik Pak. Tapi kita katakan sebab, dia mati karena sebab corona, benar. Tapi corona mematikan, mana bisa mematikan corona? Nah, nggak bisa mematikan. Dia mematikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kita salah. Ini baru rububiyah, perbuatan Allah. Bagaimana dengan hanya perbuatan manusia? Ini bisa uluhiyah, perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu berdoa, ibadah, kemudian apa? Meminta-minta. Ini kan perbuatan manusia. Yang perbuatan manusia ini harus kita berikan hanya kepada Allah, tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Maka luruskan la ilaha illallah, luruskan la ilaha illallah. Karena dengannya lah kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perhatikan berapa banyak kita mentalkin orang dalam akhir hidupnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Berapa orang sampai yang bisa mentalkin la ilaha illallah, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah terus meninggal. Jarang-jarang teman.
Maka kita harus tahu, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhul jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya masuk surga dia. Apabila kita terbiasa dalam hidup ini mentauhidkan Allah, membela tauhid, memperjuangkan tauhid, maka Allah akan wafatkan kita dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu penting pertama itu, bagaimana kita mentauhidkan Allah? Dan bisa dakwah. Kita ajak seseorang itu mengaji, tegakkan pengajian tauhid, gitu. Sudah nggak dakwah, nggak tahu apa-apa, kemudian kerjaan kita hanya bangga dengan apa? Dengan memberhentikan orang yang tauhid misalnya. Ya sudahlah. Antum sudah tidak berdakwah, kemudian kalau dakwah dan tauhid kepada Allah, antum berusaha untuk apa? Mengacaukannya, ya sudah. Padahal janji Allah, dakwah ini terus sampai kiamat. Tanpa ikut serta dalam dakwah ini, Allah jamin dakwah sampai kiamat. Kita tidak tenang, tidak putus asa. Semuanya tergantung perjalanannya. Jadi jadi kalimat la ilaha illallah betul-betul harus menjadi menjadi satu bersatu dengan jiwa kita. Tauhidkan Allah. Ini perbuatan tauhidkan Allah atau tidak? Ini perbuatan menyelisih tauhid atau tidak? Terus ada pada diri kita. Kenapa? Karena kuncinya hidup dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Man sahida la ilaha illallah sahida alana la ma'budu bihaqqin illallah wa arafa ma'naha wa amila bi muqtadaha. Syahadat la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah. Wa arafa ma'naha, tahu maknanya, wa amila bi muqtadaha, beramal dengan segala konsekuensinya. Jadi bukan hanya la ilaha illallah ucapan saya, tidak cukup. Harus dipahami, harus diamalkan, kemudian didakwahkan. Nah ini penting. Yang kedua, persaksian kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dia menyaksikan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Jadi hamba, kenapa disebut hambanya? Menunjukkan bahwa rasul itu mamluk yang dimiliki. Abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Maknanya tidak boleh kita berikan sifat ilahiyah kepada Muhammad, karena Muhammad hamba. Tidak boleh kita berikan sifat-sifat ketuhanan kepada Muhammad, karena Muhammad hamba. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya aku manusia biasa tapi uhiya ilayya, tetapi diwahyukan kepada wahid. Annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya ilah kalian, Tuhan kalian, Tuhan yang satu. Jadi dipahami bahwa Allah itu abduhu wa rasuluh. Mamlukun lahu khalid min sifatil uluhiyah wa rububiyah. Dia mamluk yang tidak ada sifat ketuhanan dan rububiyah. Wa sahada bi risalati tasdiqan fima akhbar wa ta'atu bima amar wa sinabu ma na'bu wa zajar wa la yu'bad la ya'budullah illa bima syara'a. Kemudian syahadat dengan risalahnya. Nah nanti kita belajar tauhid risalah nanti, kalau ini sudah selesai kita belajar tauhid risalah. Ini baru tauhid uluhiyah. Bagaimana tauhid risalah? Tauhid risalah itu tasdiquhu bima akhbar.
meyakini, membenarkan dengan apa Rasulullah kabarkan. Asal dikata Rasulullah, hadis yang sahih, saya percaya. Gitu. Kata kalau sampai kepada hadis, ini hadisnya sahih atau dhaif? Sahih, saya beriman. Kalau dhaif, tidak beriman. Itu sudah punya ketegasan. Tasdiqu bima akhbar. Wa ta'atu fima amar. Taat kepadanya dengan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan Nabi taat. Ya. Ini maknanya syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian wa istinabu ma nahalu wa zadar, dan menjauhi apa yang dilarang. Apa yang dilarang tinggalkan. Nah, Rasulullah SAW tinggalkan, ini Rasulullah melarang. Larang Rasulullah dua, imma litahrim al-amma likaroha. Imma hukumnya haram melaksanakannya, atau yang kedua minimal dibenci itu melaksanakannya. Yang terakhir dari syahadat ini, wala ya'budullah, hendaklah dia tidak menyembah Allah illa bima syara'a, kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah. Jadi kita menahan diri. Dalam ibadah itu menahan diri, Bang. Ini ibadah. Nah, ibadah ini diserahkan tidak ini? Ada perintahnya enggak? Ada perintahnya. Kalau enggak, tinggalkan. Karena asalnya ibadah itu adalah haram. Enggak boleh ibadah kecuali ada dalil. Kalau masalah dunia beda, boleh apa saja kok, boleh sampai ada yang mengharamkan. Ini jangan dibalik. Karena dibalik-balik, boleh nggak ketemu. Jadi kalau ibadah itu harus tidak boleh melaksanakannya kecuali ada dalilnya nggak? Ada dalilnya, saya laksanakan. Itu karena hukum asalnya haram, tidak boleh ibadah tidak sampai ada dalil yang menjelaskan. Jadi dalilnya dulu. Jadi jangan kemudian kita laksanakan dulu nanti baru cari dalil. Salah, ini berlaku ahlul bidah. Ahlul bidah begitu. Udah kita laksanakan dulu, nanti cari dalilnya cocok-cocokan. Nah, ini namanya cari-cari dalil. Ibadah itu tidak begitu. Ada dalilnya, ada, laksanakan. Nggak ada dalilnya, tinggalkan. Dalil nggak tahu saya. Sudah, saya cukup dulu. Saya nunggu kalau ada dalilnya, saya mau beramal seperti kamu. Kalau enggak, saya nggak mau beramal seperti kamu. Karena tidak punya dalil. Bukan masalah benci. Berarti Bapak benci, bukan masalah benci dan tidak benci masalahnya. Ada dalilnya atau tidak? Ada perintahnya atau enggak? Kalau ada perintahnya saya nggak mau. Rasulullah tidak merintahkannya. Bukan masalah benci dan tidak benci, enggak ya Pak. Kalau ternyata perkara ini dilaksanakan Rasul, ada dalil yang sahih, saya akan melaksanakan seperti ini bareng-bareng kita. Tapi kalau enggak, saya yang pertama kali untuk tidak melaksanakannya. Gitu punya ketegasan dalam akidah. Ini akidah namanya. Ya, punya ketegasan dalam berakidah. Yang berikutnya, persaksian yang berikutnya, wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Sesungguhnya Isa itu hambanya dan rasulnya. Di dalam Al-Quran, dalam Quran, Nabi yang disertakan Isa ibnu Maryam, ada ibnu Maryamnya, cuman Isa. Muhammad enggak ada, Muhammad ibnu Abdullah enggak ada, Musa ibnu Pul enggak ada, Sulaiman ibnu Pul enggak ada. Ya, itu jelas namanya Yakub, Isa, Musa. Tapi kenapa kok Isa ada ibnunya? Kenapa? Karena menjelaskan kepada kita bahwa Isa itu bukan Tuhan. Nyatanya dia anaknya Maryam. Jadi wa anna Isa Abdullah, menyaksikan bahwa Isa adalah hambanya dan rasulnya, mamlukun walaysa ibnan lahu, dan dia mamluk, maksudnya hamba.
walaysa ibnan lahu, dan dia walaysa, dan dia bukan anak, kama za'amat Nasara, sebagaimana walaysa ibnan lahu, dan dia tidak punya anak. Oh, bukan anaknya Allah tuh. Walaysa ibnan lahu, dan dia bukan anak Allah sebagaimana persangkaan Nasara. Wa rasul min indillah ila bani Israil, dan dia rasul dari sisi Allah untuk Bani Israel, dan dia termasuk ulul azmi minar rasul, ini Nabi Isa. Jadi menyaksikan Isa. Kalau hanya mereka menganggap Isa bisa lahir tanpa bapak, dia punya ibu. Ada yang tanpa bapak, tanpa ibu, kenapa? Heran, kita nggak pernah heran. Orang Islam tidak pernah heran lahir tanpa ibu. Ada yang lahir tanpa ibu, tanpa bapak. Jadi ikhwan fillah azani wa iyyakum ajmain. Wa kalimatuhu, jadi kalimat apa kita, satu kalimat itu satu ucapan Allah terkalamatkan kun fayakun, jadi maka jadi lagi kejadian. Maka kalimat itu alqaha ila Maryam, satu ucapan yang kemudian dimasukkan oleh Allah kepada Maryam, ya kan? Wa ruhu minhu, dan ruh darinya. Wa min al-arwah allati khalaqa Allah wa adhafa ila nafsi tasrifan. Jadi setelah ruhu minhu, maksud ruh darinya, kemudian disandarkan kepada Allah, maksudnya sebagai bentuk tasrifan. Itu bentuk apa? Kehormatan, ya, kepadamu, kepada Isa alaihissalam. Wal jannatu haq, dan dia menyaksikan bahwa jannatu haq, bahwa surga itulah benar. Wa'adallahu lil mu'minin bil jannati tsabit la syakka fi, Allah janjikan kepada orang beriman bahwa surga itu ada dan tidak diragukan lagi. Wa naru haq, begitu juga bahwa neraka Tuhan dan tidak diragukan lagi. Jadi para sahabat menyaksikan itu, menyaksikan apa? Allah, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul Muhammad, syahadat kepada Isa. Menyaksikan syahadat adanya apa? Kesaksian adanya surga dan neraka. Dalam syarah yang jelaskan, Allah mengabarkan kepada kita dengan hadis ini, sesungguhnya barang siapa nataqa bi kalimat tauhid, yang mengucapkan kalimat tauhid, wa arafa maknaha, paham maknanya, wa amila bi muqtadaha, dan beramal dengan konsekuensinya, wa sahida bi ubudiyati Muhammad, dan menyaksikan dengan ubudiyahnya bahwa Muhammad itu sebagai hamba dan rasulnya, wa tarafa bi ubudiyati Isa, dan dia menyaksikan bahwa Isa adalah hamba Allah serta risalahnya, wa anna khuliqa bi kalimati kun min Maryam, kemudian dia itu diciptakan dengan satu kata kun dari Maryam, kun fayakun dari Maryam, wa bara ummu mimma nasabu ila al-yahud al-a'da, kemudian ibunya berlepas diri dari apa yang dinisbahkan kepadanya oleh orang-orang Yahudi, ya. Wa taqada, kemudian dia meyakini dengan adanya surga bagi orang beriman dan adanya neraka bagi orang kafir, maka dia mati ala dzalika dakhul ala makana minal, maka dia masuk surga atas amal yang dia miliki. Ya Pak, terhapus segalanya dengan kesaksian seperti itu. Cukup hanya begitu kita bisa masuk surga atas amal yang kita lakukan, ya. Meskipun amal kita sedikit, bisa masuk surga bila mana tidak ada dosa-dosa besar. Sudah sampai belum dilakukan. Jadi sekali lagi, masuk surga
Dakhal jannah ala makana minal amal, masuk surga atas amal yang ia lakukan. Surga bila mana 5 kesaksian ada pada diri kita. Yang pertama, menyaksikan bahwa Allah la ilaha illallah. Maka sekarang kita pahami, betul-betul memahami bahwa tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Jangan lagi kita mengatakan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan kecuali Allah, nggak cukup, belum sempurna, karena Allah bukan sekedar Tuhan, tetapi zat yang patut diibadahi. Zat yang patut diibadahi. Kalau kita katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, belum cukup. Itu baru rububiyah, belum masuk pada uluhiyah. Tapi jangan katakan salah, nggak salah, tapi kurang sempurna. Ya. Ikhwan fillah azza wa jalla. Faedahnya ikhwan, anna sahadataini huma asluddin, bahwa sahadat itu, 2 sahadat itu merupakan usuluddin. Usul agama itu 2 sahadat. Sahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila mana sahadat yang kita bawa di mana-mana selamat, Pak. Ya kan? 1 tahun uluhiyah, 1 tauhid risalah. Di kemana saja kita di atas al-haq insya Allah, bila bisa membawa sahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.